bagi orang-orang mukmin yang durhaka. Kemudian kelak jahanam akan menjadi sepi ketika orang-orang mukmin yang durhaka telah keluar dari sana. Pernah saya mendengar ceramahnya Jadiddin Amjad ketika saya masih kecil tahun 90-an kalau tidak salah. Itu mengatakan bahwa betul di neraka jahanam itu ternyata orang-orang mukmin itu banyak yang singgah dulu ke sana terminal. Jadi dicelupin dulu ke neraka supaya dan orang mukmin katanya tetap masuk surga. Yang penting dia punya syahadat katanya. Ini para penghulu nih. Kalau misalkan syahadatnya cuma untuk nikah doang, katanya itu jamin juga untuk masuk surga katanya. Tapi Prof ya, tapi katanya MJ bisa mengatakan bahwa kita diparkir dulu di neraka jahanam. Kemudian kalau neraka lajo itu diperuntukkan orang Nabi. Kemudian neraka Hotoman diperuntukkan orang-orang Nasrani. Neraka Sair diperuntukkan untuk golongan Yahudi yang menyembah pedet, anak sapi yang masih berusia 1 bulan. Kemudian neraka Sakor diperuntukkan bagi orang-orang Majusi. Orang Majusi itu mereka yang penyembah api. Kemudian neraka Jahim diperuntukkan bagi penyembah berhala. Dan neraka yang terakhir adalah neraka Hawiyah, diperuntukkan bagi kaum munafik yang termasuk di dalam adalah Fir'aun, Haman, dan Qarun. Kalau kita filosofi ke dalam dunia pendidikan, ini sama saja dengan punishment mungkin ya terhadap dunia pendidikan, manajemen pendidikan. Ini punishment. Kalau di madrasah, kebetulan saya ada tenaga pendidik, itu ada istilah peraturan akademik. Nah, di peraturan akademik itu banyak aturan-aturan. Kalau misalkan si A melakukan sesuatu hal ya, poinnya min dan selanjutnya. Itu mungkin. Nah, di sini ada deskripsinya bahwa fa'arduha min rososin wasaqofaha min nuhasin wahiqoni, ini sini hilang niha min kibriti wakuduhan nas. Jadi atapnya terbuat dari tembaga, temboknya dari belerang. Kau bayangkan, atapnya terbuat dari tembaga, tembok-temboknya dari belerang. Wah, luar biasa panasnya. Dan bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batu berwarna. Mudah-mudahan menurut kitab Ad-Dulam di sini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sehingga tidak masuk ke neraka. Amin. Selanjutnya adalah untuk kalimat selanjutnya untuk malaikat yang kedua adalah Ridwan. Nah, ini malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga. Ternyata Ridwan pun dia adalah manajernya mungkin ya. Ternyata dia punya anak buah. Ya, banyak sekali anak buahnya. Nah, ini mungkin kalau dalam falsafah ke dunia pendidikan mungkin salah satunya beda dengan orang-orang yang punya lembaga pendidikan. Kalau saya hanya tenaga pendidik, jadi saya melihatnya ke peserta didik. Ini kayaknya reward ini. Reward diberikan kepada anak didik kita. Kamu nanti kalau berbuat baik ini, kamu nanti dapat pintu ini, pintu itu, dan sebagainya. Nah, pintu-pintu surga yang besar itu ada 8 itu. Pintu Syahadatain, pintu sholat, pintu siam, pintu zakat, pintu haji. Ini rukun Islam ya. Kemudian pintu amar ma'ruf amru bil ma'ruf wa yanhu 'anil munkar, kemudian pintu silaturahmi dan pintu jihad. Nah, setiap dari surga itu terdapat pintu-pintu kecil ternyata. Jadi dari kecil 10 itu pintu-pintu surga. Tapi di sini dinyatakan bahwa surga itu ada 7. Surga yang paling keren mungkin VIP itu surga Firdaus. Makanya ada seorang ulama, saya juga pernah baca buku bahwa surga itu diibaratkan dengan diskotik. Apapun yang kita inginkan itu ada katanya. Kemudian yang kedua adalah surga Ma'wa. Ketiga adalah surga Khulud. Selanjutnya Naim, kemudian surga Adnen, surga Dar As-Salam, kemudian surga Darul Al-Jalal.
Nah, kemudian deskripsi di surga itu seperti apa sih? Kemudian dari apa terbuatnya? Nah, bumi surga itu dia berasal dari misik dan jakfaron. Kita pernah dengarkan wangi-wangian yang judulnya apa namanya tuh? Mereknya misik dengan jakfaron. Saya sekali Google, ternyata misik dengan jakfaron itu adalah wangi-wangian yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW, yang wanginya nggak habis-habis katanya. Setiap istana yang ada surga memiliki cabang pohon tuba yang akarnya berada di rumah Rasulullah SAW. Dan menurut pakar, itu betul atau tidak nanti nih pohon di debat, bahwa poros dunia itu ternyata di Ka'bah. Wajar ketika memang poros surga itu ada di rumah Rasulullah SAW. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nah, ketika penduduk surga menginginkan makan, mereka berkata, Subhanakallahumma alhamdulillahirabbil alamin. Mereka hanya mengucapkan kalimat seperti itu, dan makan itu akan ada dan hadir. Bahwa dapat disimpulkan bahwa kalau di surga itu terdapat banyak kenikmatan yang belum pernah mata melihat, telinga mendengar, dan terlintas di dalam hati. Jadi luar biasa, di surga itu ternyata banyak sekali makanan, banyak sekali sesuatu hal yang memang belum pernah kita lihat di dunia. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa surga-surga itu memiliki 7 pintu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Tadi dibahas yang pertama. Pertama adalah pintu yang di atasnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu-pintu ini hanya dimasuki oleh para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian pintu yang kedua dimasuki oleh orang-orang yang sholat dengan sempurna. Jadi di sini kalau sholatnya belum sempurna, belum bisa masuk ke pintu surga yang kedua. Kemudian ketiga, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang berzakat dengan ikhlas hati, berarti dengan ikhlas ya. Kemudian keempat, pintu yang dimasuki orang-orang yang memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang menahan nafsunya dari kesenangan. Yang keenam, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berhaji umroh. Pintu yang ketujuh, pintu yang akan dimasuki oleh para mujahid. Yang kedelapan, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang mukminin, yaitu orang-orang yang menjaga mata dari keharaman dan melakukan kebaikan seperti berbakti kepada orang tua, silaturahmi, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain nih di sini luar biasa, bahwa tempat-tempat yang indah sesuai dengan surat Quran surat As-Saff, Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan tempat-tempat yang indah tersebut adalah istana dari intan lu'lu'. Nah, di sini kalau bicara tentang manajemen luar biasa. Coba kalau kita perhatikan, di dalam istana itu, dalam sebuah istana terdapat 70 ruangan. Setiap 70 ruangan itu ada ruangannya adalah 70 kamar. Setiap kamar terdiri dari satu ranjang. Setiap satu ranjang itu terdiri pada 70 tikar. Setiap 70 tikar itu, satu tikarnya itu diisi oleh seorang bidadari. Nah, dan setiap ruang-ruangan itu diisi oleh 70 hidangan. Itu sungguh luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga semua. Nah, di sini bicara tentang grammatically ya. Nanti Pak Prof aja yang menambahkan. Ya, ditarik kesimpulannya, hikmah kepada malaikat yang pertama adalah semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita hikmah beriman kepada malaikat, pertama adalah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
Namun dengan mempercayai adanya malaikat yang mencatat segala perbuatan kita baik dan buruk, maka kita akan semakin beriman dan berusaha untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah. Karena setiap gerak kita malaikat, raqib dan atid. Dan malaikat, menurut literatur yang lain, bahwa malaikat itu suka kepada yang bersih-bersih. Jadi kalau kita tidak bersih, malaikat nggak bakal mendekati kita. Kemudian yang kedua hikmahnya memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bala malaikat, salah satu malaikat yang perlu kita tahu namanya, malaikat Mikail, itu sekarang adalah tugasnya memberikan rizki kepada kita semua. Tadi intinya kalau kita tidak suci atau bersih, kita tidak akan didekatin oleh malaikat. Kemudian berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam bertindak. Jadi segala apapun yang kita lakukan mesti akan tercatat oleh malaikat. Dan yang terakhir mungkin nanti ditambah yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu dikirim ke Allah, apa diciptakan oleh Allah itu juga sama, untuk diberikan wewenang oleh Allah untuk membantu manusia. Nah, saya mengutip dari buku Bohlender di sini mengenai manajemen sumber daya manusia. Jadi Allah itu membuat filosofi kenapa Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan malaikat untuk membantu manusia dalam berbagai hal. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Nah, ini berdasarkan buku Bohlender yang saya kutip, bahwa ketika kita membuat sebuah manajemen, kita kriteria for competitive advantage of people, kita beralih kepada manusia, bukan ke malaikat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kompetitif dari manusia itu, kita harus memiliki 4 perkara di sini. Yang pertama organize, kemudian rare, value, dan yang terakhir adalah difficult to imitate. Nah, bagi yang memiliki lembaga pendidikan ini, organize itu penting sekali. Karena organize itu adalah bagaimana sistem yang baik sehingga lembaga atau madrasah tersebut berjalan dengan baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk mengorganize para malaikat. Malaikat A tugasnya ini, malaikat B tugasnya itu kan mengorganize. Karena dalam sebuah organisasi, kalau ada, mohon maaf ini sering ada yang masuk tuh, kalau ada misalkan salah personal itu keras kepala, itu jangan dimasukkan dalam sebuah tim. Karena yang namanya tim itu adalah kerjasama. Kalau orang yang cerdas tanpa kerjasama tidak mungkin berhasil dalam sebuah tim. Kemudian rare ini maksudnya adalah jarang. Jadi kalau kita membuat lembaga sebelum pendidikan, kita harus jarang, maksudnya inovatif dan tidak pasaran. Di sini kita harus membuat menu baru. Kemarin Pak Jibaidi bilang bahwa kenapa sekarang itu ada SDIT, kemudian ada MIT dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah inovatif. Tapi sebenarnya kita juga harus membuat hal-hal yang baru. Karena kita harus tahu juga bahwa kompetensi anak itu tidak mungkin bisa semua. Kalau mau kitab, kalau bicara tentang bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah value. Value itu artinya nilai. Nilai apanya? Nilai kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai di lembaga tersebut, katakanlah tenaga pendidikan. Dan mereka harus diberikan pelatihan A, pelatihan B, dan pelatihan sebagainya. Seperti malaikat nggak dipelatih, cuman dia diberikan
diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Yang terakhir adalah difficult to imitate. Ini difficult to imitate itu berarti susah diikuti oleh orang lain atau ditiru orang lain, sehingga lembaga kita akan lebih maju dalam hal manajemen pendidikan. Mungkin itu Prof, mohon arahannya, dan teman-teman mohon tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik itu bisa ditajamkan itu kesimpulan yang terakhir tuh. Ya. Yang mana Prof? Yang slide yang terakhir itu kesimpulannya tuh. Nantinya akan ya ini nih. Ya. Prof. Oh. Halo, Prof. Ya. Yang kesimpulan yang terakhir itu artinya karakteristik para malaikat itu untuk staff atau untuk anggota dalam satu organisasi. Ya. Coba kita lihat ya. Gimana itu? Gimana Prof? Ya kesimpulan yang terakhir itu kemudian berarti memandang malaikat sebagai mengelola tugas-tugas tertentu dari satu organisasi gitu. Ya, betul Prof. Itu kan filosofinya saja, Prof. Makanya di sini kita terlepas dari sebuah makhluk yang namanya malaikat, kita larinya ke manajemen Islam. Makanya kita ganti dengan people, orang gitu, Prof. Itu Prof. Dan, kemudian mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih malaikat gitu untuk berfungsi sebagai fungsi-fungsi yang 4 fungsi itu? Ya. Tidak diberikan kepada manusia gitu, Ya. tapi malaikat yang dipilih. Ya, karena kita tahu bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya, kemudian manusia tercipta dari tanah, saripati tanah, dan setan itu atau iblis itu tercipta dari api. Kalau api kita lambangkan dengan yin mungkin ya negatif. Kalau untuk manusia itu adalah tanah, itu positif. Jadi kalau negatif dan positif bisa tarik menarik. Makanya perlu yang namanya malaikat sebagai penolong manusia, mungkin gitu Prof. Kiranya begitu Prof. Ya, malaikat itu dalam melaksanakan tugasnya konsisten ya. Ya, konsisten. Itu nilai konsistensi gitu. Nilai konsistensi dalam menjalankan tugas. Kemudian terfokus gitu masing-masing bidang. Ya, fokus masing-masing bidang. Yang bertugas di malaikat malik ya, yang bertugas di penjaga itu dia tidak bisa minta bantuan atau kepada malaikat lain gitu. Nah ini bagaimana tuh filosofinya itu malaikat yang konsisten dalam tugasnya, dalam manajemen. Jadi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan Prof, bahwa sebuah seorang staff dalam dunia pendidikan itu lembaga pendidikan, dia kan harus punya nilai value, punya kompetensi, dan setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Seperti pepatah Arab bilang, la tahtakir mandunaka falkul sayin majiyah. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah di sinilah sebagai leader atau yang punya lembaga itu harus bisa menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Mungkin ada bagian marketingnya, ada bagian kependidikannya, ada bagian public relationnya,
ada bagian sarana dan prasarannya, mungkin begitu Prof. Dan bagian yang ditugasi dalam bagian-bagian itu harus konsisten dengan tugasnya. Ya. Dan tugas Malaikat masing-masing. konsisten. Ya, jadi saya kira itu kelihatan barangkali dari kawan-kawan yang ada komentarnya itu. Silakan Pak Ahmad, Pak Kades, Pak Ujang, Pak Ustadz Ujang, silakan. Ada tambahan, Pak Heroni, silakan. Pak Kades, Pak Yayan. Boleh Prof, mohon izin. Ya, silakan. Tambahan silakan Pak. Ya, menambahkan aja buat Pak Dedi atas Ya. presentasinya mungkin. Karena kan bicara keunggulan itu ada dua Pak Dedi. Ya. Itu dalam konteks manajemen, bila mana kita menggunakan pendekatan untuk katakanlah sebuah manajemen kriteria competitive advantage, ya, towards people, tapi di sisi lain kita mengenal juga adanya misalkan katakanlah perbandingan dari sisi yang lainnya begitu. Kenapa mungkin pilihannya pada competitive advantage gitu? Mohon penjelasannya Pak Dedi. Terima kasih. Akan Pak Dedi. Ya, Prof. Pak Kades, mohon izin. Pak Kades, ini kenapa saya ambil ini dari buku Sumber Daya Manusia, ya, Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikarang oleh Bohlander, Snell dan teman-teman. Ya, kenapa Pak Kades menyayangkan sih dua komponen? Dua komponen. Ya, dua komponen yang mana Pak Kades? Organize dengan rare. Atau yang mana? Kalau yang saya, ini Pak, yang kaitan dengan difficult to imitate, jadi sulit untuk ditiru gitu. Kesannya memang apakah ini punya persaingan liberal banget sehingga untuk mencapai sebuah keunggulan sumber daya, ya, kemudian terkesan tidak ada informasi buat yang lain meniru gitu. Penjelasannya mungkin Pak Dedi. Oke, siap. Difficult to imitate. Ya, difficult to imitate kalau secara leksikal berarti sulit untuk ditiru. Memang dalam sebuah persaingan, saya kan kemarin Pak Kadi sendiri bahwa yang namanya lembaga sekolah, lembaga madrasah itu mesti harus bersaing. Makanya ketika kita mendirikan sebuah lembaga, kita juga harus punya punya ciri khas gitu loh. Nah, ciri khas itu yang sulit ditiru orang-orang lain gitu. Kalau menurut saya sulit ditiru orang lain. Padahal memang ilmu itu harus dibagikan kepada orang yang. Tapi suatu saat nanti pun maksud difficult to imitate itu harus update dengan perkembangan zaman sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib wajah bahwa kita memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap pendidik itu harus sesuai dengan zamannya mungkin. Seperti itu Pak Kadis. Terima kasih. Mungkin ditambahkan oleh Prof. Silakan Prof. Keunggulan atau kekhasan gitu. Memang satu organisasi itu harus ada diferensiasi gitu ya. Ya. Diferensiasi dengan yang lainnya. Kalau dalam pemasaran ada pesaing gitu. Dan kalau satu korporat itu supaya menang dalam persaingan, ya produknya itu nggak bisa ditiru, baik produk kerja maupun produk barang gitu. Termasuk mungkin, stoknya. Ada mungkin gitu. Jadi yang lain barangkali itu kawan-kawan yang lain. Dari Pak Ujang, Pak Oni. Mana nih Pak Ujang? Pak Ujang mana nih?
Biasanya Pak Ujang nih. Jauh sekali kali ini. Pak Roni itu bagaimana? Ya kan Pak Oni? Ada. Siap, Pak Dede. Mungkin tadi itu Pak Prof agak sedikit Kembalikan ke Prof. apa ya? Ya, silakan Pak Oni. Ditanya oleh Kaprodi. Sedikit agak sedikit tertarik juga pas waktu Pak Prof menyebutkan kenapa Allah memilih malaikat gitu, bukan bukan manusia, bukan iblis dan setan yang menjaga bumi. Bahkan baik sebelum dan sesudahnya. Kalau dilihat dari sisi manajemen, akhirnya kita menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam sebuah manajemen yang diperlukan selain kompetensi, yang kedua juga adalah sikap tanggung jawab yang memang benar-benar paripurna tanpa dipengaruhi oleh nafsu yang lain. Kita tahu bahwa malaikat diciptakan tanpa dibekali atau diperangkati dengan nafsu, sementara manusia dibekali itu, sehingga kadang manusia ketika diberikan amanah terganggu untuk menyelesaikan amanah tersebut. Sementara kalau misalkan tugas-tugas tersebut berkaitan dengan kehidupan banyak orang, kehidupan banyak kepentingan, menyangkut hidup saat ini dan juga yang akan datang, maka tugas-tugas tersebut seharusnya memang dikerjakan secara paripurna tadi seperti yang disebutkan Prof. Imad, dan juga memang mengecampingkan semua nafsu-nafsu yang melekat pada diri sedemikian sehingga tugas-tugas tersebut memang terselesaikan dengan paripurna. Kalau misalkan ada nafsu sedikit saja, bisa jadi para malaikat atau yang diberikan tugas tersebut bisa lalai, tergoda oleh nafsunya, sehingga pekerjaannya atau tugasnya tidak terselesaikan dengan baik, dan pada akhirnya banyak kepentingan orang lain, banyak kepentingan makhluk hidup yang di tempat yang lain juga akan terganggu gitu. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, Prof. dan Pak Dede. Oke, good. Terima kasih Pak Oni. Mungkin dari yang lain, Pak Ade, Pak Rudin. Ya, tadi bahwa memang malaikat itu tidak diberikan nafsu, makanya dia konsisten. Seperti apa yang kita pelajari tadi mengenai zaman keemasannya umat Islam, gitu. Kenapa kita pecah-pecah? Ya, dari zamannya Abu Bakar, Siddiq, ternyata di sana sudah ada konflik. Yaitu kaumnya Ali bin Abi Thalib menginginkan bahwa Ali yang langsung dijadikan khalifah yang pertama. Itu kan nafsu juga. Sehingga manajemen, dan memang Rasulullah SAW tidak mewariskan atau tidak mengumumkan atau tidak mempublish siapa yang akan mengganti beliau untuk selanjutnya. Karena di situ dicampuri oleh yang namanya nafsu-nafsu. Itulah manusia. Kalau tidak tahu di dunia nggak bakal rame, nggak bakal terjadi yang namanya kerajaan Islam di Spanyol yang kita tahu bahwa luar biasa megahnya, tapi sekarang runtuh karena itu ada nafsu-nafsu sendiri dari kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Mungkin Prof. ya nih. Ya, andai kata malaikat itu sama dengan manusia, mungkin malaikat Mikail yang membagi rezeki itu bisa disuap. Ya betul, Prof. atau malaikat Mikail. Iya, yang bisa kompromi Pak Dede. bisa kompromi. Pak Jubaidi nanti aja kan 100 tahun. Jadi itu sebenarnya konsistensi dalam bisa diselipin nanti. dalam suatu organisasi. Kalau tidak konsisten ya begitu. Lagi sedang membagi hujan gitu ya, disuap oleh di mana gitu, hujan di sana saja, di sini enggak gitu. Dan sebagai bukti bahwa sunnatullah itu ya la tabdila li sunnatillah. Sunnatullah itu tidak berubah
tetap konsisten gitu. Memang karena yang ada itu yang menjaganya gitu ya, yang bertugasnya itu konsisten gitu. Jadi yang tadi Pak Roni gitu tuh, konsistensi penting itu dalam satu organisasi. Meskipun Dan juga sama dengan malaikat, tetapi setidaknya dalam memilih sumber daya manusia gitu di satu organisasi, jaminan konsistensi itu, jaminan kejujuran dan sebagainya itu penting gitu. Ya. Integritas ya. Ya, macam-macam nantinya itu bentuknya itu, integritas dan konsistensi, kejujuran, istiqomah gitu. Dan kalau mungkar nakir itu tidak konsisten itu, pertanyaannya itu bisa bisa disuap supaya manipulasi oleh Pak Kadis nanti disuap itu. Ya, Pak Ade, silakan Pak Ade. Ada tambahan? Karusdin tuh, Karusdin. Osden, orang Malingping, silakan Pak Malingping. Kalau saya terkait dengan dikaitkan dengan manajemen apa yang dijelaskan tadi, bagi saya sih kadang-kadang suka aneh ke orang-orang pemegang kebijakan atau manusia lah umumnya sering menganggap bahwa ada seperti ini lah urusan dunia ini katanya nanti bisa diselesaikan di dunia. Bagi saya barangkali lihat dari ini bahwa dunia majruatul akhirah gitu. Kegiatan dunia itu adalah majruatul akhirah gitu. Jadi apa yang dilakukan dunia barangkali tadi saya sepakat dengan teman-teman bahwa satu dalam mengerjakan suatu kegiatan yang pertama konsisten, kemudian konsekuensi, kemudian tepat sasaran juga itu paling diutamakan dalam suatu pekerjaan. Barangkali itu saja pertambahan sedikit. Ya, Pak Ujang nih belum bersuara nih. Pak Ujang. Iya Prof ya, siap Prof. Assalamualaikum. Salam. Iya sekedar nambahkan juga barangkali Prof. Kaitannya dengan yang pembahasan yang dulu nih. Ya. Tentang kenapa Allah menugaskan malaikat dalam konteks memelihara dan menjaga. Menurut hemat saya sebetulnya satu kesatuan antara manusia dan malaikat, dan itu tupoksinya masing-masing sudah diberikan oleh Allah gitu. Manusia diberikan tugas pokoknya oleh Allah yang menjadi khalifah, sementara malaikat diberikan tugasnya oleh Allah sebagai pengatur dari khalifah. Jadi masing-masing sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Kenapa malaikat diberikan tugas dan tanggung jawab yang begitu barangkali sebagaimana tadi diungkapkan? Ya tentu pertama karena memang malaikat sesuai dengan nas dalam Al-Quran tidak pernah kalau malaikat disuruh sujud maka dari A sampai Z dia akan senantiasa sujud, berbeda dengan manusia gitu. Itu mungkin kelebihannya, sehingga malaikat itu dalam konteks Al-Quran itu senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan, tidak pernah maksiat sedikit pun. Jadi konsistensi betul tadi seperti kawan-kawan ungkapkan, itu satu konteksnya. Lalu yang kedua tentang competitive advantage tadi atau lalu kemudian tadi Pak Dedi tentang difficult to imitasi ya, jadi tidak bisa ditiru. Dalam konteks sebuah lembaga tentu dalam manajemen pemasaran itu sebagaimana tadi Prof ungkapkan bahwa memang setidaknya kan ada 3 segmen, ada tiga lajur yang harus kita lakukan ketika kita mengelola sebuah lembaga. Dalam teori pemasaran itu pertama kita ada segmentasi, lalu kemudian ada target, lalu kemudian positioning. Nah dalam konteks positioning itulah barangkali kenapa kita harus punya core bisnis yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kelebihan kita atau kekhasannya sebuah lembaga itu harus ada. Jangan sampai misalkan contoh konkret lah, dalam suatu wilayah di RT 1 ada madrasah aliyah, di RT 2 mendirikan lagi madrasah aliyah, RT 3-nya mendirikan lagi madrasah aliyah.
Lalu core bisnisnya apa? Sama saja itu. Kelebihannya apa? Itu intinya. Nah, maksud saya di sana. Contoh paling konkret misalkan UIN kita ini ada program doktoral gitu. Tentu kan punya brand image tersendiri. Jadi punya kelebihan tersendiri untuk kekhasannya itu. Kekhasannya apa? Tentu barangkali kita biar membedakan antara satu dengan yang lain. Contohlah kita pegang mata kuliah kayak seperti ini, filologi, tetapi dalam konteks kebantenannya itu adalah kekhasannya. Maka itu core bisnis yang harus dikembangkan. Maksudnya seperti itu barangkali. Itu saja barangkali Prof, karena dituntut untuk berbicara padahal tidak memahami persoalan gitu. Terima kasih Pak Ujang, luar biasa. Pak Yayan nih belum nih, Prof. Pak Yayan sama Pak Habibie, Pak Ade. Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya mengikuti Pak Ujang saja. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi berkaitan dengan kekhasan ya. Kekhasan sebenarnya bukan agak sedikit di manajemen, tetapi masih ada berkaitan, hanya pengembangannya saja dari manajemen bahwasanya dunia pendidikan memang perlu ada kekhasan kan gitu. Ada ciri khas. Justru karena ciri khas itulah itu yang bikin mahal. Contoh di binatang itu rusa dengan kambing itu hampir mirip, dengan kambing kacang itu hampir mirip. Hanya karena memang rusa memiliki tanduk yang khas, maka dia lebih mahal, lebih unik. Nah, kemudian pengalaman saya dalam hal lembaga pendidikan saat ini saya mengembangkan sekolah, disebut sekolah alam, Pak. Sekolah memang ada di Bogor, kemudian di Tangerang, tapi kalau di Pandeglang saya kira yang pertama, ya maaf, saya sendiri yang membuka sekolah alam, kemudian diikutin oleh sekolah alam yang lain di Pandeglang. Jadi sekolah alam itu sebenarnya sekolah yang belajar dengan menggunakan atau berbasis alam. Jadi laboratoriumnya langsung di alam. Kemudian kekhasannya itu jarang menggunakan gedung yang permanen, tetapi dalam bentuk saung-saung belajar. Gitu, sehingga anak lebih bebas berpikir, kemudian lebih bebas berekspresi, terutama mata pelajaran yang berkaitan dengan alam, model mata pelajaran IPA, biologi, penelitiannya itu langsung di alam. Nah itu. Nah ini merupakan ciri khas, walaupun sebenarnya kalau kurikulum tetap mengikuti kurikulum, kalau sanawiyah kurikulum Depak, kemudian kalau sebelumnya ke kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Gitu. Jadi kekhasan inilah yang membuat pertama orang lebih kenal sekolah itu sekolah alam saja, nggak kenal dengan namanya. Padahal sekolah ini memiliki nama Mardotilah namanya, Mardotilah. Tapi orang lebih mengenal sekolah alamnya. Itu sebuah kekhasan. Walaupun sampai dengan saat ini belum dikatakan mahal ini Pak Ujang ya. Kalau sekolah yang saya dirikan belum ke arah sana. Tapi paling tidak sudah memiliki brand bahwasanya ini sekolah alam. Ketika berbicara sekolah alam sudah apa? Asumsinya sudah ini belajar di alam bebas. Gitu. Maka ini juga sering karena memang kita beda dari yang lain. Menyebut sekolah alam, biasa ada yang nanya nih, alamnya alam apa katanya, Pak, alam gaib atau alam apa kan begitu. Ya alamnya alam faan, alam dunia gitu. Nah gitu. Ya harapan saya juga dengan adanya kekhasan ini ya paling tidak orang mudah mengingat kan begitu. Mudah mengingat, kemudian yang berikutnya penasaran. Kalau proses pembelajarannya ya kalau di boarding kan, kalau sistem pesantren ya normal lah seperti pesantren pada umumnya. Kitab-kitab yang digunakan juga pada umumnya kan gitu. Ya, walaupun belum ada menggunakan kitab-kitab seperti yang dikaji saat ini. Justru ini sebuah pengalaman baru dan pengetahuan baru bagi saya mengenal beberapa kitab karya Imam Nawawi yang sedang dikaji bersama-sama ini. Nah, kalau biasa yang dikaji di pesantren itu pada umumnya model ta'lim ya. Kemudian Fathul Qorib yang seperti itu. Gitu. Nah itu saja Pak Prof, ini mah hanya ikut bercuap-cuap saja, kata Pak Ujang hanya tuntutan. Itu bukan tuntut, nggak ada yang nuntut kan, hanya ikut saja. Kalau nggak ikut kata orang kampung bisa ditanya ku Manu Khairun. Manu Khairun itu malaikat yang suka
bertanya tentang amal ibadah kita. Khairun, kalau istilah di kampung, manu khairun itu sebenarnya malaikat munkar dan nakir itu. Malaikat munkar. Itu Pak Prof. Khairun. Kalau di kampung sebutnya manu khairun. Itu saja Pak Prof dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Ujang untuk manusia sebagai khalifahnya itu nanti akan dibahas sama Pak Habibie nih terakhir deh. Itu tafsir tentang Al-Baqarah ayat 30 tentang Nabi Adam itu yang mau diutus jadi khalifah. Jadi manusia memang fungsinya khalifah, malaikat fungsinya mengurus alamnya ini. Karena itu perlu konsistensi, yang ngurus khalifah perlu kecerdasan, gitu. Perlu perkembangan, perlu perubahan, dan juga perlu juga cobaan, suap menyuap dan lain-lain itu kerjaan manusia. Ya. Pak Habibie, bagaimana Pak Habibie, ada tanggapan? Pak Ade Fahrudin, Pak Ade. Ya. Iya. Pak Ade. Pak Ade. Jadi yang penting, ya. Suaranya kedengaran nih. Ini memang agak menggantengkan. Ya. Kedengaran Bapak. Jadi meskipun yang kita baca ini persoalan malaikat ya, dengan fungsi-fungsi dengan rupa. Jadi kita ingin membuka gitu pikiran kita, mengambil filosofinya gitu, mengambil nilainya itu, atau mengambil intinya itu dari gambaran ini dalam manajemen modern gitu. Jadi sebetulnya banyak dikandung itu saja tuh, sehingga tidak tidak berisi iman pada malaikat begitu saja, tapi juga mengambil nilai-nilainya itu kemudian dikaitkan dengan manajemen modern gitu. Karena itu tadi Pak Dedi sudah mengembangkannya itu, dapat mengembangkannya kepada teori-teori yang lain gitu. Baik ya. Kalau tidak ada lagi, Pak Ade, Pak Habibie, ya nanti minggu depan kita ketemu dari kitab Bahjatul Wasail ini, yang kecil ini juga mengenai maksiat gitu ya, Payayan Sofyan ini, dan nanti kita ambil juga tuh intinya ya, seperti dalam manajemen gitu. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya saya ini rindu pengen ketemu tatap muka gitu. Nggak lihat wajah itu, pengen lihat wajah Ya. Wajah sebenarnya. Ketemu lihat asli. Kalau digambar ini kan kelihatannya muda gitu ya. Lihat kembaran saya Pak Rusdin tuh. Sebetulnya saya rindu gitu, ingin ketemu tatap muka. Memang masih muda Pak Prof. Urusannya begini, insya Allah mungkin juga berakhir gitu. Amin. Baik, yang sudah disimpulkan tadi kaitan dengan manajemen modern kita ya, masalahnya kita mengambil filosofi dari tugas-tugas malaikat itu, baik yang memberi tugas maupun yang melaksanakan tugas maupun lapangan tugas pekerjaannya itu. Demikian saya kira, karena waktunya sudah habis ini sesuai dengan kuota yang ada, maka kita tutup bersama-sama dengan kafarat majlis. Subhana Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.